Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windah Ramadini, mahasiswi Prodi S1 Farmasi, Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan sharing tentang terapi antibodi monoklonal pada pasien COVID-19. Terapi antibodi monoklonal merupakan salah satu pengobatan terbaru untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Penggunaannya diususkan pada pasien COVID-19 dengan gejala sedang atau ringan. Antibodi monoklonal juga termasuk ke dalam terapi yang direkomendasikan dalam pedoman tata laksana COVID-19 di Indonesia. Terapi antibodi monoklonal. Terapi antibodi monoklonal merupakan terapi menggunakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Salah satu obat yang merupakan terapi antibodi monoklonal namanya Regdanvimab. Regdanvimab ini merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, Regdanvimab menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Terapi antibodi monoklonal khususnya dengan menggunakan Regdanvimab sudah dilakukan di beberapa benua dan negara di dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Yordania, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, serta Korea Selatan. Di Indonesia sendiri telah tersedia dengan merek Rekirona. Penggunaannya sudah disetujui oleh Badan POM untuk terapi antibodi monoklonal pasien COVID-19. Pada pengujian yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Korea Selatan, Celltrion Healthcare, penggunaan Rekirona mempercepat pemulihan pasien COVID-19 dengan rata-rata waktu pemulihan kurang dari 5 hari. Selain itu, Rekirona juga efektif dalam menetralisir virus COVID-19 varian Delta. Pengujian ini dilakukan di beberapa negara termasuk Rumania, Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kerja antibodi monoklonal ini? Regdanvimab bekerja dengan menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh, supaya virus COVID-19 tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdanvimab dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Terapi antibodi monoklonal ini hanya dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen. Obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien berisiko tinggi. Pasien yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi, misalnya pasien berusia lanjut, kemudian memiliki komorbid berupa obesitas, atau penyakit kardiovaskuler termasuk hipertensi, kemudian memiliki penyakit paru kronis termasuk asma, pasien dengan komorbid diabetes mellitus tipe 1 dan 2, kemudian pasien dengan penyakit ginjal kronis termasuk pasien dialisis, kemudian pasien yang memiliki penyakit hati kronis. Selanjutnya, untuk pasien-pasien yang imunosupresi, berdasarkan penilaian dokter, terapi kanker, transplantasi sumsum tulang belakang dan organ, imunodefisiensi, HIV/AIDS, sickle cell anemia, thalassemia, dan pengguna obat imunosupresan jangka panjang juga tidak direkomendasikan untuk mendapatkan terapi antibodi monoklonal COVID-19 ini. Obat Regdanvimab ini diberikan kepada pasien dewasa dengan dosis tunggal sebesar 40 mg per kilogram berat badan melalui intravena atau infus yang dicampur dengan cairan NaCl 0,9%. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkualifikasi. Regdanvimab tersendiri termasuk dalam obat early stage treatment, sehingga harus diberikan sesegera mungkin setelah pasien menerima diagnosis tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala. Selanjutnya ada efek samping terapi antibodi monoklonal antibodi. Sampai saat ini untuk obat Regdanvimab sendiri masih terus diuji dan dievaluasi, namun efek samping yang paling sering dilaporkan adalah hipertrigliseridemia atau kadar trigliserida yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Meskipun tidak umum, namun beberapa reaksi yang mungkin timbul setelah pemberian Regdanvimab melalui infus diantaranya adalah demam, sesak nafas, menggigil, mual, sakit kepala, bronkospasme, hipotensi, angioderma, iritasi tenggorokan,
ruam, termasuk urtikaria, mialgia, dan pusing. Apabila muncul reaksi seperti ini, ahli kesehatan akan mempertimbangkan untuk memperlambat atau menghentikan infus dan memberikan perawatan suportif lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang terapi antibodi monoklonal pada pasien COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.